Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan memasuki materi terakhir dari materi keempat, yaitu pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Sesuai dengan judulnya, saya akan membagi video ini menjadi 4 bagian, yaitu pengawasan itu sendiri, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum agar Anda dapat mempelajari secara sedikit demi sedikit namun mendalam. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pengawasan. Ini pengertian, mengapa sampai harus ada pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Seperti kita ketahui bersama, tahapan pengadaan barang atau jasa di pemerintah terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah persiapan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan. Tapi, seperti kita ketahui bersama, seperti Bang Napi sampaikan, ya kejahatan itu ada di mana saja, yang penting ada niat dan kesempatan. Dari tiap-tiap tahapan ini boleh jadi terjadi penyimpangan. Entah penyimpangan yang disengaja karena ada niat tadi, maupun penyimpangan yang tidak disengaja, tidak berniat tapi ada kesempatannya gitu. Atau mungkin kelalaian dalam melaksanakan sesuatu. Sehingga diperlukan 4 hal ini, yaitu pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Apa saja pengawasan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah? Nah, pengawasan barang atau jasa pemerintah itu melalui pengawasan internal. Jadi nanti kita akan bahas 3 hal di sini. Yang pertama adalah siapa yang mengawasi, bagaimana caranya mengawasi, dan apa saja yang diawasi. Nah, ini saya agak balik sedikit ya. Yang paling pertama, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah berdasarkan ketentuan pasal 76 Perpres 16 tahun 2018. Tetapi, apakah kita harapkan Pak Menteri turun setiap saat, datang ke ruangan-ruangan, sidak, lihat, buka dokumen, habis kerjaannya menteri. Oleh sebab itu, menteri, kepala lembaga atau kepala daerah itu melaksanakan proses pengawasan melalui organisasi yang disebut dengan APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, APIP. Siapa itu APIP? Kalau dia di kementerian atau lembaga, biasanya namanya adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. Ya, karena ada juga yang menyebutkan namanya SPI, Satuan Pengawas Internal, whatever. Ya, jadi intinya adalah Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. Kalau di provinsi namanya adalah Inspektorat Provinsi, pada pemerintah kabupaten kota namanya adalah Inspektorat Kabupaten Kota. Jadi ini siapanya? Bagaimana cara melaksanakan pengawasannya? Cara pelaksanaan pengawasannya melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, atau whistleblowing. Nah, audit. Apa sih itu audit? Audit adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, atau proses, atau produk. Caranya bagaimana? Membandingkan antara kondisi atau fakta yang ada dengan kriteria. Jadi harus ada hasil dulu atau kondisi yang sudah terjadi atau fakta yang ada di lapangan dengan kriterianya. Contoh, audit atas laporan keuangan. Bagaimana bentuk laporannya? Apakah bentuk laporan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang tata cara membuat laporan? Audit terhadap proses perencanaan pengadaan. Menurut Perpres disebutkan, perencanaan pengadaan dimulai daripada identifikasi kebutuhan. Kalau di audit, pertanyaan pertama adalah, apakah Anda sudah melaksanakan identifikasi kebutuhan? Ya atau tidak? Kalau ya, apa bukti Anda telah melakukan identifikasi kebutuhan? Dokumen. Bagaimana bentuk dokumen yang Anda gunakan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan dicek satu persatu. Inilah namanya audit. Kemudian yang kedua adalah review. Review adalah penelusuran atau penelaahan kembali atas suatu hal atau proses. Misalnya,
review terhadap kebijakan yang ada karena adanya perubahan kebijakan perundangan yang lebih tinggi atau adanya perubahan teknologi informasi. Nah, yang menarik, kalau audit itu biasanya di akhir, kalau review dapat dilakukan terhadap proses yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa proses telah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ditetapkan. Contoh nih, apabila terjadi keadaan darurat, dilaksanakan pengadaan barang untuk menangani keadaan darurat. Nah, kadang-kadang dalam kondisi darurat, mau menegakkan aturan tuh rumit. Atau bahkan ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan pengelola pengadaan menjadi takut. Nah, di sini APIP mendampingi. Contoh, bagaimana masalah harga nih? Padahal barangnya harganya melonjak sampai 1000%. Ya sudah, review. Jadi pada saat prosesnya, oke, bagaimana caranya mendapatkan harga? Begini. Loh, kenapa harganya begini? Pak, yang di pasar harga begini, Pak. Ada harganya lebih murah, tapi harus ada bulan depan. Kalau harus ada bulan depan, terlanjur mati, Pak. Oke, mana buktinya Anda mengatakan harganya cuma begini? Ini, Pak, saya sudah survei dari di beberapa tempat. Kosong semua. Ini yang mengatakan ada bulan depan. Oke, laksanakan. Inilah proses review. Kemudian berikutnya pemantauan. Pemantauan apa? Ya tadi, mengikuti setiap proses. Jadi APIP itu melihat setiap tahapan, mendampingi dalam setiap tahapan. Berikutnya evaluasi. Evaluasi adalah proses yang dilakukan secara teratur dan sistematis dan mengkomparasikan antara standar atau kriteria dengan hasil yang diperoleh. Nah, output dari evaluasi adalah kesimpulan atau saran. Ini biasanya antar pimpinan dengan bawahan. Dan yang terakhir adalah whistleblowing. Jadi adalah peniup fluid. Nah, kita bahas nanti di slide ini juga. Nah, kita lihat dari cara-cara pengawasan internal ini tidak ada satupun kata melakukan pengawasan dengan cara jebakan. Loh, maksudnya jebakan itu apa, Pak? Kalau kita lihat di film-film masa lalu, ada APH yang tunggu di pojokan, di tikungan, sudah ketahuan nih salah dari ujung, kelihatan dia gak pakai helm. Kemudian sekitar 10 meter tiba-tiba lompat di depan. Bah! Langsung, kamu saya tilang. Ini namanya jebakan. Ya, semoga tidak terjadi di Republik Indonesia. Yang namanya proses pengawasan internal ini adalah menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran, bukan berbangga mendapatkan banyak temuan. APIP apabila menemukan banyak temuan sebenarnya sudah membuktikan bahwa APIP itu sendiri adalah APIP yang gagal. Karena prinsipnya adalah pembinaan, bukan banyak-banyakan temuan. Nah, apa saja ruang lingkup pengawasannya? Ruang lingkup yang diawasi, yang paling pertama adalah nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Ingat materi-materi yang lalu, pengadaan barang dan jasa ini menggunakan uang rakyat. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus mendapatkan manfaat. Jangan sampai dalam kondisi khusus, negara lagi susah, lagi ada pandemi, yang dipikirkan bagaimana bangun pagar, bagaimana beli mobil dinas untuk anggota-anggota. Gak bisa begitu. Kecuali kalau beli mobilnya digunakan untuk mengangkat bantuan. Nah, itu lain lagi. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan. Khususnya peraturan di bidang pengadaan barang atau jasa. Pencapaian TKDN, tingkat komponen dalam negeri, penggunaan produk dalam negeri, pencadangan dan peruntungan paket untuk usaha kecil, serta pengadaan berkelanjutan. Inilah ruang lingkup yang harus diawasi oleh APIP. Jadi bukan mencari kesalahan, mengawasi dan memberikan masukan, memberikan pencegahan sebelum terjadinya suatu kesalahan. Kalau gitu kami tunggu di akhir saja. Lagi-lagi Anda sama seperti film-film itu, nunggu setelah terjadi. Ruang lingkup pengawasan internal dimulai dari awal. Dimulai dari perencanaan, masuk persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai serah terima. Anda jangan samakan antara aparat pengawas internal dengan eksternal auditor. Kalau eksternal auditor itu memang mengaudit di ujung, itu memeriksa, bahkan auditnya ada yang disebut dengan audit investigasi, mencari permasalahan. Anda dalam hal ini adalah API, bukan mencari permasalahan, menjaga agar proses pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mencapai tujuan pengadaan.
takut Pak melapor. Ya sudah, kalau ada kesalahan kemudian ada yang takut melapor karena takut kehilangan jabatan, takut diomelin oleh rekan-rekannya, ada sebuah tahapan lagi, ada sebuah sistem yang disebut dengan whistleblowing system, peniup peluit. Bukan berarti ada salah ditiupin peluit, bukan. Jadi whistleblowing ini adalah aplikasi yang disediakan oleh suatu kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah kepada whistleblower, orang yang memiliki informasi yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Nah, tentu tolong namanya whistleblower ini dijaga kerahasiaannya. Jangan setelah itu begitu bikin sistem kelihatan si A melaporkan si B, habis yang bersangkutan. Apalagi kalau mereka menggunakan hukum rimba, bonyok mereka. Harus dijaga kerahasiaannya dan tentu saja semakin dijaga semakin semangat juga orang menyampaikan bukti-bukti pelanggaran. Tapi kembali lagi kita fokus terhadap bukti-buktinya, alat buktinya. Jangan sampai sistem ini juga digunakan oleh orang yang sakit hati, hanya menuduh, memfitnah, dan seterusnya. Demikianlah ruang lingkup pengawasan internal dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.